Ketiga kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya. Disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, Tarot Reader yang akan membuka lembar demi lembar, simbol, dan kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Tak semua pernikahan dimulai dengan perayaan. Ada yang lahir dalam diam, disimpan dari sorot kamera, namun berakhir dalam konflik yang tak bisa disembunyikan. Pernikahan siri Inara Rusli dan Insanul Fahmi menjadi awal dari luka yang perlahan terbuka ke publik. Di dunia selebritis, sebuah ikatan bisa terlihat sah karena pengakuan. Namun di balik panggung, pernikahan siri menyimpan resiko, status yang diperdebatkan, hak yang dipertanyakan, dan konflik yang akhirnya tak terelakkan ketika kebenaran mulai berbenturan. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Dalam sebuah pernikahan hanya berani dijalani sembunyi-sembunyi. Apakah itu masih layak disebut kesiapan? Saat konflik akhirnya pecah, siapa yang sebenarnya sudah tahu resikonya tetapi tetap memilih lanjut? Dan jujur saja, apakah luka ini akibat keadaan atau akibat keputusan yang sengaja diambil? Kalau dibaca lewat tarot, Knight of Cups menunjukkan bahwa hubungan ini tidak hanya digerakkan oleh nafsu, tetapi juga kepentingan materi yang berawal dari kerjasama atau bisnis lalu berkembang ke ranah emosional. Kemudian, Ten of Cups menandakan adanya kesepakatan batin dan perasaan yang terasa utuh serta mendalam terhadap sosok yang dicintai. Namun, Three of Wands mengungkapkan bahwa Inara sebenarnya sudah mengetahui adanya keluarga di balik hubungan tersebut dan memilih menutupinya sambil menunggu arah masa depan yang lebih menguntungkan baginya. Semesta bicara. Kita akan melihat tentang percintaan segitiga dari seorang Inara dan juga Mawa dan juga Insan. Dan kita akan melihat tanda dan simbol yang akan dikeluarkan oleh kartu tarot ini. Semesta bicara. Semesta bicara. Kita akan membahas dan juga akan melihat simbol dan tanda dari hubungan segitiga seorang Inara Rusli dan juga Mawa serta Insanul. Dan apakah sebenarnya alasan Inara menerima nikah siri dari seorang pinangan Insanul? Kita akan lihat semesta bicara. Knight of Cup, ya, menerima nikah siri dari seorang Insanul kepada Inara. Di sini kita lihat adalah Knight of Cup, di mana kita bisa lihat ya, cup itu kan adalah hawa nafsu ya, gitu, hawa nafsu. Dan juga basicnya seperti apa ya, bukan hanya sebagai hawa nafsu saja, tapi di sini ada unsur ada unsur dari ya materi lah di sini kita lihat. Dan itu pun tidak menutup kemungkinan bahwa berdasarkan dari bisnis bersamanya mereka, nah inilah dimulai dari cinta bersemi. Kan setahu aku ya gitu, maksudnya mereka kan memulai dari satu bisnis bersama nih, berdua nih gitu. Mereka sama-sama saling punya bisnis yang mensupport lah gitu. Dan dimulai dari situ. Dan di sini juga kita lihat akhirnya berujung dengan hawa nafsu. Dan juga kita akan melihat kenapa Inara bertahan dengan Insan walau konflik makin besar. Kita lihat semesta bicara. Kenapa Inara bertahan ya
walaupun wah dihujat gitu ya. Ten of Cup. Di sini kita lihat, ya karena satu lain hal kita bisa bilang adalah perjanjian di sini. Perjanjian apa? Ya lebih tepatnya adalah bisnis ya. Di sini aku lihat ini adalah Ten of Cup di sini. Ada seorang yang berusaha untuk mengemong di sini, mengemong. Dan kalau basic dasarnya dari usaha, kemungkinan besar ini akan berimpact ya ini tadi, bermain perasaan gitu. Dan itu yang membuat Inara tetap bertahan, karena ya mau tidak mau ternyata Inara ini sudah mengikuti ritme dari seorang insan. Ya dalam arti dia sudah mempunyai perasaan cinta dan sayang yang sudah lebih gitu. Dan apakah sebenarnya Inara sudah tahu kalau Insan sudah menikah, tapi dia tetap melanjutkan hubungan? Oke, apakah sebenarnya Inara ini sudah tahu sebenarnya bahwa Insan ini sudah beristri ya? Kita lihat. Semesta bicara. Ya tahulah ini Three of Wands. Jadi kemungkinan besar adalah Inara sudah tahu, tapi dia berusaha untuk mendinai ini gitu. Ini adalah Three of Wands di mana dia tahu, lihat nih. Ada pisau yang disembunyikan di sini. Ada pisau disembunyikan di sini dan dibalikan sama dia. Ini simbol yang aku baca ya. Dan dibalikan oleh seseorang ini. Berarti intinya dia sudah tahu Inara ini Insan ini sudah sudah punya pasangan atau sudah beristri, tapi dia berusaha untuk menyumputkan perasaan itu dan dibalikan sama dia pisau ini. Pisau ini kan tajam. Jadi dia sebenarnya udah tahu. Tapi di sini kita lihat dari simbol ini dibalikan oleh Inara. Jadi dia berusaha untuk mendinai ini. Jadi ya kalau ditanya Inara tahu, ya tahu kalau Insan ini sudah beristri. Karena kalau kita bilang kalau kita berbisnis dengan seseorang, pasti kita mengetahui dong. Kita mengetahui latar belakangnya seperti apa. Kita juga cukup paham gitu ya dengan kelakuan dia seperti apa. Karena kan ini berbau dengan uang. Jadi kalau misalnya kalau kita tidak tahu secara latar belakang orang seperti apa, mana mungkin kita bisa berbisnis bersama. Pada akhirnya, tidak semua hubungan berakhir dengan kebersamaan. Ada yang selesai karena satu pihak memilih pulang ke tempat yang tak pernah benar-benar ditinggalkan. Insanul Fahmi memilih kembali kepada istri sahnya, Wardatina Mawa. Di dunia selebritis, keputusan bisa terlihat sederhana di permukaan. Namun di balik panggung, pilihan Insanul membawa beban, tanggung jawab yang tertunda, penyesalan yang terlambat, dan konsekuensi yang harus dihadapi tanpa sorak, tanpa tepuk tangan. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Ketika seseorang baru saja memilih kembali setelah semuanya terbongkar ke publik, akankah itu tanggung jawab atau keterpaksaan? Apakah permintaan maaf berarti siap menanggung akibat atau hanya cara aman untuk menyelamatkan diri? Dan bagaimana hubungan Inara dengan Insan ke depannya setelah cerita ini? Kalau dibaca lewat tarot, The Hierophant menunjukkan rasa bersalah Insan yang terjebak pada keinginan memiliki dua hal sekaligus disertai tekanan moral untuk tetap berbuat baik kepada Mawa. Lalu, King of Wands menegaskan sikap Mawa yang ingin memberi pelajaran dan tidak akan membiarkan Insan lepas begitu saja dari konsekuensi hukum. Sementara Four of Wands menggambarkan sisi Mawa yang mulai melunak saat melihat anak sebagai perekat batin. Namun Five of Cups menutup dengan kekecewaan mendalam yang menjadikan masa lalu sebagai bahan renungan sehingga kemungkinan besar mereka tidak akan kembali bersama. Insan tetap sendiri dan justru terus melekat pada Inara. Semesta bicara. Yes, kita akan melihat simbol dan tanda. Apakah kembalinya Insan kepada Mawa karena tanggung jawab atau paksaan? Kita akan lihat simbol dan tanda dari paksaan atau ketulusan hati dari seorang Insan untuk kembali kepada Mawa. Semesta bicara. Oke, ini adalah The Hierophant. Kemungkinan besar adalah dia kembali ini ya kita bisa bilang bahwa merasa bersalah lah intinya. Karena biar gimana juga ternyata Insan ini tahu bahwa yang dibutuhkan itu ya
Tapi gini loh, tapi di terlepas dari itu, insan ini sebenarnya menginginkan dua-duanya sebenarnya. Insan ini tetap menginginkan dua-duanya. Karena dilihat di sini ya, ada kegamangan di sini dari seorang insan, dan dia sedang melihat atau bayangan di sini lebih tepatnya adalah bukan bayangan lah, kayak kita sedang mengotret dalam pikiran kita gitu. Kita sedang mengotret gitu. Kita sedang menghitung-hitung lah intinya, mengkalkulasi lah intinya di dalam pikiran kita bahwa apakah gue akan bisa dua-duanya atau enggak gitu. Dan kalau dibilang paksaan, ya mungkin ada lah ya, semakin apa namanya, menuju ke sananya gitu. Karena ya kita tahu, karena insan ini betul sih, memang dia masih cinta sama Inara, tapi di satu sisi ya mau tidak mau dia harus betul-betul berbuat baik lah kepada Mawa. Kenapa? Karena Mawa itu mengajukan tuntutan. Terus apakah dengan meminta maaf kepada Mawa, insan akan aman dari jeratan hukum? Oke, semesta bicara. Kita akan lihat apakah insan itu dengan meminta maaf dan dia akan lepas dari jeratan hukum atau aman dari jeratan hukum. Semesta bicara. Oke, King of Wands. Iya, bisa dibilang cukup aman lah, tapi nggak aman-aman banget. Kenapa? Di sini adalah kita lihat, di sini ada tanda atau simbol yang kita lihat di sini adalah tentang keteguhan hati seorang Mawa di sini. Dia tetap ingin sebenarnya memberikan pelajaran kepada insan, terutama juga kepada Inara juga, bahwa perselingkuhan ini tidak bisa diterima oleh dia. Dan juga sekarang mungkin ya kita tahu ya, udah ada yang namanya undang-undang perselingkuhan, itu saya juga nggak tahu sih, tapi dia menuju ke sana, mengarahnya ke sana gitu. Jadi ya intinya untuk jeratan hukum tidak semata-mata insan akan terlepas dari jeratan hukum. Dan apakah Mawa akan luluh pada insan? Oke, semesta bicara. Kita kan bisa bilang ya, kalau cinta itu nggak akan kemana-mana. Apakah Mawa akan luluh pada insan dengan perminta maafannya dia? Oke. Ini adalah Four of Wands. Kita lihat di sini ada seorang wanita dan juga seorang anak. Jadi intinya Mawa itu bukan luluh karena perminta maafan, tapi lebih tepatnya adalah Mawa memikirkan nasib dari anak-anaknya di sini. Ya kita bilang klise lah ya, karena itu pemikiran seorang ibu. Betul. Karena itu yang dirasakan oleh Mawa. Ya, karena Mawa tahu gitu bahwa ya biar gimana juga sakit hati ini nggak bisa luluh gitu. Dan kalau kita bilang bahwa ini bisa meluluhkan, ya hanya seorang anak ini, anak dari mereka berdua, yaitu anak dari Mawa dan juga dari insan. Ini yang membuat Mawa itu bukan luluh lah, lebih menerima lah intinya gitu. Bahwa ya udahlah, nggak apa-apa lu gue maafin, karena ya biar gimana juga ada anak. Apakah kemungkinan mereka akan bersatu lagi? Kita lihat, semesta bicara. Apakah kemungkinan mereka akan bersatu kembali? Iya, gini loh. Ini adalah Five of Cups. Ada pemikiran yang lebih dari itu. Kenapa? Ya mungkin Mawa ini adalah tipikal orang yang kalau sudah disakit hatiin, dia tuh tipikal yang benar-benar pendendam sebenarnya. Bukan dendam, lebih tepatnya mengingat lah. Pengingat ya. Gitu. Jadi untuk kembali lagi mungkin ada jadi bahan pikiran untuk Mawa di sini. Tapi itu tadi dia akan melihat dari unsur atau lihat dari aspek dari anak-anaknya mereka. Kita lihat satu kartu lagi, The Magician. Kemungkinan besar sih enggak lah ya mereka. Tapi ya kita lihat aja lah nanti ke depannya seperti apa. Tapi dari simbol yang aku lihat, insan akan tetap sendirilah gitu. Tapi ya dia akan tetap nempel sama Inara sih gitu. Lebih ke sana.
Saat satu orang memilih kembali, orang lain harus belajar melepaskan. Dan di tengah cerita ini, nama Inara Rusli berdiri di antara keyakinan yang pernah ia pegang dan kenyataan yang tak bisa ia kendalikan. Di dunia selebritis, diam sering diartikan sebagai kelemahan. Namun di balik panggung, diam bisa berarti bertahan. Inara menghadapi nasibnya sendiri dengan iman, dengan luka, dan dengan proses yang tak selalu perlu disaksikan publik. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Setelah semua keputusan dibuat tanpa melibatkannya, kemanakah Inara harus melangkah agar tidak terus terjebak di masa lalu? Akankah ia perlu bertahan pada keyakinan lama atau mulai memilih dirinya sendiri? Dan di balik keputusan Insanul untuk kembali, masih adakah rasa yang tersisa? Atau Inara kini hanya bagian dari cerita yang sudah ditutup? Dan ketika cerita ini benar-benar ditutup, mungkin masalahnya bukan soal cinta atau kesalahan, tapi tentang siapa yang memilih keluar dengan selamat dan siapa yang dibiarkan menanggung luka sendirian atas keputusan yang dibuat berdua. Kalau dibaca lewat tarot, The Fool menandakan Inara akan melangkah sendiri menempuh jalan barunya tanpa ditemani siapapun. Lalu The Empress menunjukkan pilihannya untuk hidup mandiri dan berdaulat tanpa insan. Sementara Six of Pentacles menegaskan keputusan insan untuk mundur dan meninggalkan Inara. Karena ia tak lagi ingin berada dalam hubungan yang menuntut keseimbangan yang tak bisa ia berikan. Dan bagaimana kehidupan Inara setelah ini? Kita akan melihat semesta berbicara apa dengan simbol-simbolnya. Dan akan seperti apa kehidupan Inara? Semesta bicara. The Fools. Ya, ini adalah jalan yang salah yang dipilih oleh Inara. Wrong way lah intinya, The Fools. Jadi lebih tepatnya di sini seperti apa? Ya, kemungkinan besar Inara akan berjalan sendiri. Dan kita lihat ya di sini, dia akan terbang sendiri. Jadi tidak ditemenin oleh siapa-siapa. Jadi kemungkinan besar, ya, dia tidak dengan insan. Dan haruskah dia masih berharap pada insan atau memilih sendiri? Ya, semesta bicara. Di sini adalah The Emperor. Kemungkinan besar dia akan memilih sendiri di sini. Karena dengan tongkat lurus ke atas ini, dan dia akan memilih tetap sendiri. Serta dengan keteguhan dia di sini juga dia memegang bola, di mana bola itu dipegang oleh tangan kanan dia. Berarti kemungkinan besar dia akan tetap memilih sendiri, Inara ini. Ya mungkin terlepas dari hujatan-hujatan dari netizen juga ya, gitu maksudnya. Akhirnya itu menjadikan barometer, maksudnya jadi pattern buat dia. Dan juga apakah insan masih menyimpan rasa atau siap meninggalkan Inara? Semesta bicara. Ini adalah Six of Pentacles. Di sini kita lihat ya, kemungkinan besar insan ini akan meninggalkan Inara. Di sini kita lihat kenapa di sini ada tangan yang tidak terlihat yang sedang memberikan. Berarti intinya dia sudah tidak ingin ada di dalam hubungan ini, gitu. Tapi kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Tapi yang kita lihat di sini tanda yang dikeluarkan adalah Six of Pentacles, di mana ada tangan yang diberikan tanpa dilihat orangnya. Jadi kemungkinan besar, ya, insan akan berjalan sendiri, Inara juga akan berjalan sendiri. Dan conclusion dari permasalahan cinta segitiga Inara dan juga Mawa serta Insanul, kita akan melihat seperti apa. Semesta bicara. Devil, intinya semua tidak akan baik-baik saja. Sesuatu yang dimulai dengan tidak baik-baik saja akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga hasilnya. Jadi ini adalah devil. Kemungkinan yang diinginkan oleh Inara dan juga kemungkinan yang diinginkan oleh insan untuk memiliki dua-duanya ini tidak bisa dan tidak akan tercapai. Dari semua ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebuah pengkhianatan itu akan menghasilkan sesuatu yang kita bisa bilang adalah membekas lah. Dan itu menjadikan dia selalu mengingat-ingat terus dan
Ya kita tahu ya, yang namanya cewek itu kan adalah sesuatu yang gampang mengingat, apalagi kalau itu menyangkut dengan permasalahan dia. Dan cowok ini bisa dibilang adalah orang yang gampang melupakan. Jadi intinya dari semua ini bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan tidak baik akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik juga. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya, Anton Prihantono, akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.